Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Resyati Renden dengan NIM 2110321052 dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Dinar, SE, MSI, CTA, ACPA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian akuntansi yang telah memberikan bimbingan selama 1 semester ini, sehingga saya dapat melaksanakan ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Baik, tanpa perlu menunggu lama lagi, saya akan langsung memaparkan beberapa poin tersebut, dan diawali dengan poin pertama, yaitu latar belakang. Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah yang dipakai untuk membiayai kebutuhan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak-pajak lainnya, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak masih sangat kurang. Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai seberapa besar ketaatannya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, baik dalam segi formal ataupun material, seperti kepatuhan dalam ketepatan waktu pembayaran itu sendiri. Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kemudian, kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya itu dibina sehingga timbul di setiap wajib pajak yang bermasyarakat. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari seberapa besar ketaatannya untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban perpajakannya, baik dalam segi formal ataupun material. Batasan masalah penelitian ini melibatkan 4 variabel, 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? Dan yang kedua, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? Dan yang ketiga, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan? Kemudian yang terakhir, apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan? Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan banyak manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya masyarakat secara umum. Kemudian kita masuk ke dalam kajian teori yang berisi tentang pengertian pajak, pajak bumi dan bangunan, dasar hukum, dan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama kita bahas adalah pengertian pajak. Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan pengaturan yang berlaku dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan juga dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau karakteristik pajak, yaitu yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan dan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Kemudian, pajak dipungut oleh negara
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk menunjang segala aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah atau bangunan di atasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara, khususnya di daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB merupakan sumber utama daerah dalam APBD, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan pajak bumi dan bangunan dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Dan dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti bumi dan bangunan di atas permukaan tanah negara Indonesia yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum dalam pajak bumi dan bangunan memiliki dasar hukum antara lain yang pertama, dasar hukum PBB. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian Peraturan Pemerintah atau Perpu Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak untuk pajak bumi dan bangunan. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 KMK titik 04 2002 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552 KMK titik 04 2002 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Juga untuk mempermudah survei dan mengetahui determinan persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan sistem e-filing. Dan yang terakhir ada kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah membayar kewajiban pajak terutangnya. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan di dalam membayar pajak, karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajiban pajaknya dan mengerti esensi dari pajak itu sendiri, melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak. Kemudian jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dan kemudian dari hasil penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu masalah atau gejala. Rencana penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan ataupun pengaruh, serta perbandingan antar variabel, kemudian memberikan deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang kena pajak di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 sampai 2022.
Kemudian untuk mengetahui sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan jenis random sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis probability sampling ini yang akan digunakan dalam pengambilan sampel adalah simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel penelitian ini, maka akan dilakukan dengan aturan umum, yaitu ukuran sampelnya adalah 5-10 jumlah indikator variabel bebas yang diteliti. Berdasarkan kerangka konseptual di samping ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 variabel bebasnya, yaitu X1 kesadaran wajib pajak, X2 sosialisasi perpajakan, X3 pengetahuan perpajakan, sedangkan Y-nya variabel bebasnya itu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Angket atau questionnaire merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda. Questionnaire penelitian ini dibagikan kepada responden yang merupakan wajib pajak yang berada di Aceh Besar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, analisis regresi berganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya lebih dari 2. Ada beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ada uji normalitas. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji multikolinearitas. Uji ini merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear yang pasti antar variabel bebas pada model regresi. Kemudian yang terakhir ada uji heteroskedasitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang kedua ada uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji regresi linear berganda. Dan yang terakhir, ketiga, uji hipotesis adalah sebuah uji yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada penelitian terdahulu oleh Asep dan Fatih tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli di daerah Kota Bandung, menyatakan bahwa penerimaan pajak reklami secara parsial memiliki pengaruh dengan arah positif, namun tidak signifikan terhadap PAD di Kota Bandung. Kemudian ada Muhammad pada tahun 2021 dengan judul penelitian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di 3 desa di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tahun 2019, menyatakan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Itulah penjelasan dari hasil penelitian saya. Dengan hasil tersebut, semoga bisa menjawab permasalahan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.